Allahu Akbar. Astaga, awas! Truk yang syarat dengan muatan pasir ini tiba-tiba kehabisan tenaga dan mundur saat melaju di tanjakan Kodok, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Di saat yang bersamaan muncul sebuah minibus dan truk yang tengah memacu kecepatannya agar bisa melahap tanjakan yang akan dilaluinya. Beruntung kedua kendaraan ini bisa menghindari truk yang mundur dan truk yang kehabisan tenaga bisa terhenti setelah terperosok ke parit. Usai kejadian, warga di lokasi langsung mendekat untuk memberikan pertolongan sekaligus melihat kondisi sang sopir. Insiden bermula saat truk yang datang dari arah Medan menuju Riau berjalan pelan saat menaiki tanjakan. Sang sopir sebenarnya sempat meminta pertolongan warga di lokasi untuk mengganjal roda, namun truk terlebih dahulu kehilangan tenaga sebelum pertolongan tiba. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Aliran Sungai Citopeng di Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, lagi-lagi viral karena ulah oknum warga yang membuang sampah ke sungai. Aksi buang sampah ke aliran sungai ini terekam kamera warga dan viral usai diunggah ke media sosial. Oknum warga ini terlihat dengan sengaja membuang bungkusan sampah ke aliran sungai Citopeng dengan cara dilempar. Kebiasaan membuang sampah sembarangan biasa dilakukan oknum warga ketika kondisi aliran air dalam kondisi deras, sehingga sampah yang dibuang langsung hanyut dan tidak menumpuk di satu titik. Sebelumnya aksi buang sampah ke kali juga sempat terjadi pada awal September 2023. Aksi yang juga terekam kamera itu bahkan menjadi viral hingga warga dan petugas gotong royong untuk melakukan pengangkatan sampah. Sayangnya, 2 bulan pasca viral, kasus buang sampah ke aliran Kali Citopeng kembali terjadi, dilakukan oknum warga tidak bertanggung jawab. Dari Cimahi, Yuwono Wahyu melaporkan. Oh, mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut polisi. Sebuah video dan beberapa foto dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita diduga dilakukan putra artis Willy Dozan beredar luas di media sosial. Oh, mau dilaporin polisi biar aku di penjara, nggak apa-apa, nggak takut polisi. Usai peristiwa tersebut, korban berinisial RA melapor ke Polres Metro Jakarta Pusat 8 November lalu. Polisi telah memanggil sejumlah pihak yang terlibat dan kasusnya masuk tahap penyidikan. Ini telah membuat laporan atas kejadian tersebut dengan dugaan laporannya adalah tindak pidana penganiayaan. Sementara ibu korban menjelaskan peristiwa penganiayaan terjadi usai pelaku dan putrinya menonton dan terlibat perselisihan. Tak berhenti di situ, pelaku datang ke rumah kos korban dan kembali terjadi keributan hingga berujung penganiayaan. Kita tahu yang ada di video itu, jadi Noah disakiti sama si Leon itu. Jadi mungkin dia mau kasih info ke mamanya bahwa posisinya dia saat itu sementara seperti itu, kayak disandra. Kejadian serupa pernah dialami korban sebelumnya, namun tidak dilaporkan karena pelaku meminta maaf. Dari Jakarta dan Manado, tim liputan iNews melaporkan. Oh, mau dilaporin polisi biar aku di penjara. Halo pemirsa, Buletin iNews Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, jenazah 2 penerbang yang jatuh di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kembali ditemukan. Jenazah korban yang ditemukan adalah Kolonel Widiono Hadijaya dan Letkol Sandra Gunawan. Hingga saat ini ada 4 jenazah yang telah ditemukan. Tim gabungan kembali mengevakuasi 2 jenazah korban kecelakaan pesawat TNI AU jenis Super Tucano yang ditemukan warga di wilayah Pegunungan Kundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Identitas 2 korban adalah Kolonel Widiono Hadijaya dan Letkol Sandra Gunawan.
Menurut keterangan warga, 2 pesawat yang mengalami kecelakaan itu sempat terbang rendah. Diduga kedua pesawat bersenggolan saat bermanuver dan meledak hingga menabrak tebing di wilayah Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Sekitar setengah 10 pagi. Terus dapat informasi jam 11 ada... Ya, ada kejadian. Pak, di sini memang sering Pak dilewati... Ya, sering dilewati. Sebelumnya, warga juga sempat membantu proses pencarian korban sesaat setelah kejadian. Jasad Kolonel Subhan dan Mayor Yuda Anggara ditemukan terlebih dahulu di Desa Keduwung, Kecamatan Puspo. Sebagai catatan, Kolonel Subhan merupakan salah satu personel TNI yang ikut mengirimkan bantuan Indonesia ke Palestina pada 4 November 2023 lalu. Insiden kecelakaan yang menimpa armada milik TNI di Pasuruan bukan kali pertama terjadi. Sepanjang 2016 hingga 2023, ada 7 kejadian kecelakaan armada terbang TNI. 7 kecelakaan ini meliputi helikopter, pesawat angkut, dan pesawat latih terbang. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, setelah Gaza porak-poranda, PBB menyetujui resolusi jeda kemanusiaan yang dirasa sangat terlambat tanpa menyinggung seruan gencatan senjata. Sementara viral di media sosial anak berparas cantik yang dinarasikan sebagai anak Palestina menjadi korban perang di Gaza. Tanpa listrik dan lampu, dokter di Rumah Sakit Martil Al-Aqsa di Gaza berusaha menolong seorang anak yang terkena serangan udara Israel. Sejumlah rumah sakit di Gaza kehabisan bahan bakar yang mengakibatkan generator listrik mati. Kondisi serupa juga dialami Rumah Syifa. Bahkan, sejumlah pasien bayi prematur terpaksa dipindahkan ke bangsa lain karena inkubator tak berfungsi akibat listrik mati. Sementara PBB menyetujui resolusi jeda kemanusiaan yang mendesak diperpanjang di seluruh jalur Gaza, tapi tidak disebutkan seruan gencatan senjata. Resolusi ini disetujui 12 negara, namun Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia memilih abstain. Jeda kemanusiaan ini dirasa sangat terlambat setelah lebih dari 11.000 jiwa melayang dan puluhan rumah sakit serta ratusan tempat ibadah luluh lantah. Di sisi lain, seorang anak perempuan belakangan menjadi viral di media sosial lantaran dinarasikan sebagai anak Palestina yang menjadi korban perang. Namun setelah ditelusuri, anak berparas cantik ini bukan berasal dari Palestina, melainkan India. Pemirsa, Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan di Gaza, Palestina, bertemu keluarga besarnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jurnalis lepas di sejumlah media ini akan kembali ke Palestina jika situasinya cukup kondusif. Muhammad Hussein bertemu keluarga besarnya di Kompleks Pesantren Al-Fatah, Desa Pasir Angin, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza, Palestina ini menggelar makan bersama kerabatnya dengan menyantap makanan khas Sunda. Sang ibu, Siti Fatimah Hussein, telah menyiapkan lalapan dan pete yang tidak pernah dicicipi anaknya selama 12 tahun dalam perantauan. Hussein mengaku lega berhasil keluar dari Gaza bersama istri dan 2 anaknya, warga Palestina. Meski demikian, ia akan kembali ke Palestina jika situasi sudah kondusif. Bagi saya itu rasanya seperti makan di hotel bintang 5 itu. Ya, itu memang sudah klop lidah saya dengan makanan itu, sudah ditakdirkan untuk bersatu. Sejak tahun 2011, Muhammad Hussein berangkat ke Gaza sebagai relawan kemanusiaan dan jurnalis lepas di beberapa media. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan pencegahan stunting selama 28 hari di Kota Depok, Jawa Barat mendapat sorotan dan viral di media sosial. Pasalnya menu dengan total anggaran 4,4 miliar rupiah ini hanya berisi 2 potong tahu kuah dan nugget. Baru-baru ini, media sosial kembali dihebohkan dengan menu pemberian makanan tambahan untuk mencegah stunting di Kota Depok. Lewat sebuah rekaman video yang viral, seorang ibu menuturkan ia hanya mendapatkan 2 potong tahu berkuah dan sawi serta nugget. Beredarnya video ini bermula dari seorang ibu yang protes dengan menu yang dibagikan, yang dianggap tidak sesuai dengan besarnya anggaran. Menanggapi viralnya keluhan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mengiyakan jika menu diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dilokasikan, yaitu 4,4 miliar rupiah atau Rp18.000 per orang. Kirimkan ke vendor, tiba-tiba berubah bahwa anggaran hanya sebesar Rp9.000.
Yang jadi pertanyaan dan konsen saya adalah, kalau selama ini Ibu Kadiskas bilang bahwa menu sudah sesuai, benar sudah sesuai, tapi dari anggaran 18.000 itu 9.000 hanya diberikan 9.000, itu kemana? Sebelumnya, menu anggaran pencegahan stunting ini juga sempat menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo karena nominal yang dibelanjakan untuk penambahan gizi seringkali lebih kecil dibandingkan dengan biaya rapat dan perjalanan dinas. 10 miliar untuk stunting, cek. Perjalanan dinas 3 miliar, rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, dalam kondisi yang memprihatinkan, seorang bocah perempuan di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat menjaga dan merawat ibunya yang lumpuh seorang diri. Untuk kebutuhan sehari-hari, bocah berusia 11 tahun ini hanya berharap belas kasih tetangga setelah sang ayah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Keceriaan terlihat dari wajah sejumlah anak yang tengah berlatih BMX Cross di sirkuit buatan. Menggunakan pelindung keselamatan, mereka bersaing menaklukkan lintasan yang cukup menantang. Namun keceriaan mereka seolah berbanding terbalik dengan Sulfa Aulia yang merelakan masa indah bermain bersama teman-teman. Pasalnya bocah berusia 11 tahun ini harus merawat ibunya yang sakit lumpuh sejak 4 bulan terakhir di desa Katumbangan, Campalgian, Polewali, Mandar. Sulfa tinggal berdua dengan ibunya di rumah yang kondisinya memprihatinkan setelah sang ayah meninggal beberapa tahun lalu. Mirisnya untuk kebutuhan sehari-hari, Sulfa hanya bisa berharap belas kasihan tetangga dan bantuan pemerintah setempat. Setiap hari ia merawat sang ibu seperti memberi makan, memandikan hingga buang air, termasuk memijat perutnya saat penyakit asmanya kambuh. Bocah tangguh ini tetap belajar dan mengerjakan semua tugas sekolah di rumah. Mulai itu sakit, 4 bulan. Sudah 4 bulan ini sakit iya, ini? Sudah 4 bulan. Jadi kalau jadi tinggal anaknya saja yang rawat ini? Iya, tinggal anaknya. Jadi belum pernah dibawa ke rumah sakit ini? Belum, Pak. Sulfa berharap bantuan para dermawan untuk meringankan beban hidupnya dan mengobati sang ibu yang sedang sakit. Dari Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, penumpang ojek daring mengamuk hingga merusak kaca sisi kanan depan truk usai ditabrak pengemudi truk dari belakang. Sementara di Subang, Jawa Barat, rekonstruksi pembunuhan seorang anak oleh ibu kandung menguak fakta jika sang kakek bertugas sebagai eksekutor. Ribut antara penumpang ojek online dengan pengemudi truk terjadi di Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Penumpang ojek online ini kesal usai ditabrak dari belakang oleh pengemudi truk. Dipicu rasa kesal karena pihak sopir truk bernada tinggi saat dimintai pertanggungjawaban, penumpang ojek online ini menyerang kaca sisi kanan truk hingga pecah. Polisi menetapkan 4 orang tersangka dari 7 orang pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban Andika Syam 25 tahun tewas dengan luka tusuk senjata tajam dan 1 orang lainnya, Bayu, mengalami luka sabetan pisau. Ironisnya, motif pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas hanya karena salah paham. Hingga kini polisi masih memburu 3 pelaku lain yang identitasnya sudah dikantongi. Dari 4 tersangka ini, 1 diantaranya masih di bawah umur. Ditreskrimum Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang anak oleh ibu kandung, kakek, dan paman korban di Subang, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi ini terungkap jika eksekutor penganiayaan korban adalah sang kakek. Rekonstruksi yang menghadirkan ketiga tersangka ini disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Tinggi Jawa Barat. Pemirsa, hujan deras yang melanda kota Bandung mengakibatkan air sungai Citarip Kopo meluap hingga menggenangi badan jalan. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, 5 unit kios terbakar hebat. Dan kedua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung, Jawa Barat membuat jalan raya Kopo banjir. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga membuat pengendara motor terpaksa melewati trotoar dan sejumlah mobil juga mogok akibat nekat menerobos genangan. Kobaran api membakar 5 kios di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun menurut warga, api awalnya terlihat dari kedai kopi yang telah tutup sejak 3 hari sebelum kejadian. Seorang ibu hamil tua yang sempat dilaporkan hilang pada Senin lalu akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat diterkam buaya di Kali Pecelama, Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dari keterangan suami korban, insiden bermula saat ia bersama istrinya sedang memancing ikan di Kali Pecelama. Karena kondisi cuaca panas, korban meminta izin untuk berenang, namun korban tidak kunjung kembali. Pemirsa, kita ke segmen Cantik Sekejap. Kali ini ada tutorial make up ala India atau Bollywood. Seperti apa tutorialnya? Kita simak bersama liputannya berikut ini. Kembali lagi di segmen Cantik Sekejap dan kali ini bersama saya Aulina Yasha lagi nih. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk make up ala Bollywood look. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ditemani oleh MUA Mbak Tia di samping saya. Nah sekarang Mbak Tia bisa jelasin nggak sih make up Bollywood India itu seperti apa? Nah, makeup Bollywood ini pastinya ke India-Indiaan. Nah, di sini itu Bollywood itu kita bisa mempertegas dengan warna-warna yang bold dan bagian mata lebih tegas. Oke pemirsa, pasti udah penasaran kan seperti apa makeup Bollywood India? Cus, langsung ikuti anak aja. This is Bollywood look. Nah pemirsa, sekian tips dari Cantik Sekejap Bollywood look ala-ala aku nih. Dan pemirsa pastinya jangan lupa selalu saksikan segmen Cantik Sekejap di Giz JTV. Saya Aulina Yasha dan juru kamera Oki Mahendra pamit undur diri. Bye-bye. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda kami akan mengajak Anda mengintip serunya bermain salju di Bekasi. Informasinya sesaat lagi di Buletin Ini Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Tak perlu pergi ke Eropa untuk berwisata musim dingin. Di sebuah area mal di kawasan Bekasi, Anda dapat menikmati sensasi serunya bermain salju. Akses menuju tempat wisata mudah karena terhubung dengan LRT. Wahana permainan salju yang telah berdiri sejak tahun 2005 ini memberi sensasi tersendiri bagi siapapun yang datang berkunjung. Berada di area mal ternama di Kota Bekasi serta aksesnya yang mudah karena terhubung moda transportasi LRT menjadi salah satu daya tariknya. Area pertama, pengunjung disuguhkan tampilan patung es beragam bentuk unik dan lucu. Nah, di area kedua merupakan area salju bersuhu minus 10 derajat Celcius. Di sini pengunjung dapat bermain seluncuran es, bersuah foto di rumah iglo, bermain tarik ban hingga membentuk boneka salju. Udah main perosotan, terus mainin salju sama cetak-cetak salju. Gimana rasanya tadi perosotan? Seru. Dingin banget ya. Happy gak? Happy. Kayaknya bakal kesini lagi deh ngajak yang lain. Saya hanya berpikir bahwa Indonesia ini nggak ada 4 musim. Tapi kalau kita bisa mengerjakan dengan 4 musim, alangkah senangnya. Jadi warga negara Indonesia nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, datang aja ke First Snowboard International. Untuk merasakan sensasi salju seperti di negeri Eropa ini, pengunjung harus merogoh kocek Rp80.000 untuk bermain sepuasnya di wahana salju. Di sini saya sudah bermain banyak sekali aktivitas, tapi memang dingin sekali. Anda harus menggunakan jaket dan juga menggunakan sarung tangan. Dari Bekasi, Dilami Aulia, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Bye-bye.
Ya pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Dan informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Keisha Tuju beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Allahu Akbar. Astaga, awas! Awas! Allahu Akbar. Gak sempat kita ganjalkan bosku. Aduh.